Kita ketemu lagi di video kedua mengenai korosi. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu korosi dan apa aja contoh-contohnya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pembahasan kita ke topik korosi dalam hal bagaimana sih sebenarnya terjadi dalam korosi itu. Apa reaksi yang sebenarnya terjadi ketika suatu logam mengalami korosi? Oke, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi saat suatu logam mengalami korosi? Oke, jadi ini ada gambar ilustrasi ketika sebuah logam mengalami korosi. Oke, ada. Jadi pada peristiwa korosi, ya, itu ada tidak hanya satu reaksi, tapi ada beberapa reaksi yang secara bertahap terjadi sehingga nanti pada akhirnya akan timbul yang namanya kalau di besi itu namanya karat gitu ya. Pertama, jadi tahap pertama, ini yang kita jadikan contoh adalah logam besi ya, Fe. Nah, apabila Fe mengalami korosi, maka tahap pertama itu adalah Fe akan melepas elektron. Fe melepas elektron sehingga menjadi Fe2+. Berarti dia melepas dua elektron ya. Ini bisa dilihat pada sisi anoda, anodic side. Ya kan kalau anoda itu kan kalau di sel volta itu dia sifatnya adalah terjadi reaksi oksidasi di mana terjadi pelepasan elektron. Maka di sini si melepas elektron. Elektronnya mengalir di mana? Mengalir melalui logam besi itu sendiri. Ke arah mana? Yakni ke arah sisi katode atau cathodic side. Nah, reaksinya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Selanjutnya, tahap kedua yakni oksigen. Oksigen, kemudian em, yang berperan sebagai oksidator ini nanti akan mengoksidasi besi yang tadinya Fe2+ menjadi Fe3+. Ya. Kalian pasti ingat ya, kalau oksidasi itu berarti terjadi kenaikan bilox. Maka di sini Fe2+, dioksidasi oleh oksigen, maka menjadi Fe3+. Nah, tadi kan ke sini ya elektronnya. Nah, terus Fe-nya gimana? Nah, tadi kan Fe. Kemudian saat melepas elektron, maka dia menjadi ion. Ion apa? Ion besi 2 atau ion Fe2+. Nah, ion Fe2+ berarti bisa memisahkan diri dari permukaan logam itu sendiri ke kelembapan. Jadi, yang kita sudah belajar sebelumnya, bahwa korosi itu kan dipicu oleh salah satunya adalah adanya air atau kelembapan udara. Nah, maka pada saat itu, si ion besi 2 ini akan larut pada kelembapan udara atau pada air. Gitu. Nah, ketika Fe2+ ada di air ini, dia bisa bereaksi dengan oksigen tadi, sehingga terjadi reaksi oksidasi. Oksigen mengoksidasi besi 2+. Ya, bertemu di sini antara oksigen di udara dengan besi 2+ ini. Ketika bertemu, terjadi reaksi oksidasi sehingga nanti menjadi Fe3+. Ya, dengan reaksi seperti ini. Fe2+ ditambah oksigen menjadi Fe3+ ditambah O2-. Oksigennya mengalami reduksi atau penurunan bilox dari 0 menjadi -2. Bagian oksigen ya, juga bereaksi dengan air. Oh ya, sebelumnya kembali ke tahap kedua tadi, mungkin kamu sempat bertanya ya, kenapa di sini oksigen yang mengoksidasi besi, bukan besi yang mengoksidasi oksigen? Nah, ini kembali lagi, seperti yang sudah kita pelajari di sel volta, bahwa kemampuan suatu spesies itu apakah dia nantinya akan mengoksidasi atau akan mereduksi, apakah dia nantinya akan dioksidasi atau akan mengoksidasi. Itu tergantung dari posisi yang ada pada tabel. Tabel apa? Tabel standar reduksi. Tabel standar reduksi potensial atau E0 reduksi. Nah, di tabel itu ya bisa dilihat bahwa eh, posisi besi itu lebih di bawah daripada oksigen. Artinya besi lebih mudah
melepas elektron dibanding oksigen. Kan semakin ke bawah di tabel reduksi itu, semakin ke bawah semakin mudah melepas oksigen. Nah, posisinya ini besi lebih di bawah daripada oksigen. Punya nilai NO sel, NO reduksi yang lebih kecil dibandingkan oksigen. Maka di sini besi terjadi reaksi oksidasi. Oke. Nah, tahap ketiga tahap ketiga yakni sebagian oksigen ya. Jadi oksigen ini tidak semuanya beraksi dengan besi dua, tapi ada juga yang beraksi dengan air. Maka di sini bisa dilihat skemanya yang berinteraksi dengan oksigen tidak hanya besi dua, tapi juga ada air. Nah, ini air juga bisa beraksi dengan oksigen sehingga nanti menghasilkan basa dengan reaksi seperti ini. O2 ditambah oksigen ditambah air dengan menangkap 4 elektron sehingga menghasilkan OH-. Ya. Sampai tahap ketiga kita sudah punya 3 reaksi korosi. Kan sudah dapat reaksinya ini ya, 3 tadi. Kita rangkum di sini. Kemudian apa yang terjadi setelah ini? Nah, pada tahap selanjutnya, tahap keempat, ya, ion besi 3, nah, tadi ini ya. Ya. Jadi, tadi kan sempat ada ion besi 3 tadi ini. Ini ya. Hasil dari reaksi oksidasi dengan oksigen. Jadi, ketika tadi Fe2+ bereaksi dengan oksigen, maka hasilnya kan Fe3+. Nah, Fe3+ ini, ya, ini bereaksi dengan basa. Basa yang dihasilkan dari air tadi. Jadi, mereka saling mempengaruhi nih, saling berkesinambungan reaksinya. Hasil dari ini bereaksi dengan hasil dari sini. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti sebagian besi bereaksi sehingga nanti akan membentuk besi hidroksida gitu. Jadi besi 3 tadi kan bereaksi dengan OH- gitu. Kemudian ada juga sebagian besi yang bereaksi dengan air. Jadi Fe2+ ini juga ada yang nanti langsung dengan air. Jadi begini, ada Fe2+ yang bereaksi dengan oksigen dulu sehingga menjadi Fe3+, baru nanti Fe3+-nya bereaksi dengan air. Tapi ada juga Fe2+ yang tanpa bereaksi dengan oksigen langsung bereaksi dengan air. Hasilnya apa? Hasilnya adalah besi hidroksida. Yang satu FeOH 3 kali, yang satunya lagi FeOH 2 kali. Nah, jadi dua macam besi hidroksida. Ini kira-kira skemanya ya, reaksinya. Nah, jadi kita sudah punya 5 reaksi nih, sampai di tahap 4. Selanjutnya bagaimana sih? Ya, ya. Em, di tahap keempat ini sebenarnya ya, ada yang bereaksinya itu langsung dengan basa sehingga menghasilkan seperti ini. Tapi ada juga kalau kalau dia reaksinya itu dengan air tadi nih ya, bila Fe2+ ini bereaksi dengan air, yang saya bilang tadi ya, hasilnya sama, tapi yang dihasilkan adalah asam 2H+. Jadi kan saya sudah bilang bahwa Fe2+ ini bisa bereaksi dengan oksigen dulu, sehingga menjadi Fe3+, nanti baru Fe3+ dengan OH- menjadi FeOH 3 kali. Tapi ada juga Fe2+ yang langsung dengan air, sehingga hasilnya FeOH 2 kali ditambah 2H+. Gitu. Ada juga Fe2+ yang bereaksi dengan basa yang dihasilkan dari reaksi dengan oksigen tadi. Jadi dari tahap 4 ini kita bisa ada 4 kemungkinan reaksi nih yang empatnya ini bisa aja terjadi semua gitu. Nah, kemudian bagaimana setelah itu? Nah, setelah itu adalah nah, ini sudah kita rangkum 4 reaksi di tahap sebelumnya ya. Di tahap 4, sekarang tahap kelima yakni hidroksida besi. Hidroksida besi itu FeOH 2 kali atau FeOH 3 kali. Nah, hidroksida besi ini yang dihasilkan tadi itu mengalami dehidrasi. Nah, kalau ada istilah dehidrasi, kalau kamu kan kalau misalnya eh, di cuaca yang panas gitu ya, dehidrasi gitu, kamu
rasanya pengen banget minum. Kenapa? Karena kamu kehilangan banyak cairan tubuh, kehilangan banyak air. Nah, jadi kalau ada dehidrasi itu berarti dia melepaskan airnya. Gitu. Sini, hidroksida besi ini mengalami dehidrasi supaya nanti bisa menghasilkan oksida besi. Oksida besi itu apa? Oksida besi itu adalah eh, senyawa besi yang tanpa air gitu, yang tidak ada OH-nya tadi tuh. Jadi si besi 2 hidroksida ini kan nanti melepas air sehingga nanti membentuk FeO yang warnanya hitam. Bagian besi 2 hidroksida juga akan oksidasi oleh oksigen sehingga nanti membentuk Fe2O3. Jadi hasil oksida besi itu bisa dalam bentuk FeO, bisa juga dalam bentuk Fe2O3. Apa kira-kira bedanya? Tuh, jadi kalau FeO itu dia besinya besi 2. Kalau Fe2O3 itu besinya besi 3. Bisa dilihat dari jumlah oksigen di sini ya. Nah, FeO itu warna hitam, kalau Fe2O3 itu warnanya coklat kemerahan. Yang mana yang disebut sebagai karat besi? Ya, yakni yang Fe2O3. Ya. Nah, itu tadi kalau besi 2 yang mengalami reaksi. Tapi kalau yang mengalami reaksi adalah besi 3 hidroksida, dia bisa membentuk karat setelah melepaskan airnya. Ya, jadi seperti ini nanti. Kira-kira reaksinya, ini FeOH2 kali. Dia nanti bisa dehidrasi, melepaskan airnya menjadi FeO warna hitam. Atau bisa juga dia bereaksi dengan oksigen dulu, kemudian bereaksi dengan air, sehingga nanti hasilnya adalah Fe2O3 XH2O. Atau bisa juga yang bereaksi, yang terdehidrasi bisa juga bukan besi 2 tapi besi 3. Besi 3 terdehidrasi sehingga menjadi FeO, OH, tambah H2O. Nanti FeO, OH itu akan terdehidrasi lagi. Jadi kalau yang terdehidrasi itu FeOH 3 kali, dia nggak bisa langsung ujuk-ujuk jadi Fe2O3. Dia ada tahapannya melepaskan satu dulu air, terus lepas lagi satu lagi airnya. Jadinya 2 kali melepaskan air. Baru nanti jadi Fe2O3. Nah, apa sih bedanya gitu? Ini ada Fe2O3, X H2O gitu. Nah, kalau Fe2O3 X H2O ini, seperti yang ada di sini, ini tuh kalau kamu ingat kalau ada karat besi tuh, kalau misalnya besi terendam air, terus ada kuning-kuningnya kayak jelly gitu ya, seperti gelatin gitu. Nah, itu ya, itu Fe2O3 X H2O, yang mungkin kalau di air itu bisa membuat warnanya jadi kuning, ya. Em, yang asalnya dari si FeOH 3 kali ini. Jadi FeOH 3 kali ini bentuknya gelatin ya, endapan gelatin gitu. Nanti kalau dia menjadi bereaksi menjadi seperti ini, menjadi Fe2O3 gitu. Nanti seperti serbuk serbuk kuning gitu, tapi yang tercampur dengan air. Jadi masih ada kandungan airnya. Nah, nanti di tahap selanjutnya, ya, ini nanti em, kalau misalnya besi itu nanti mengering gitu ya, nanti akan kamu bisa lihat seperti kalau di pada karat besi yang di fenomena sehari-hari itu seperti ada serbuk gitu ya, serbuk-serbuk warna kuning. Nah, itu Fe2O3 ini, Fe2O3. Kalau di air, kalau ada eh, semacam gumpalan atau gelatin gitu ya, warna kuning itu berarti FeOH 3 kalinya. Kenapa airnya bisa warnanya kuning itu karena ada FeOH 3 kali, ada Fe2O3 juga yang di situ dihasilkan gitu. Sehingga nanti airnya bisa jadi kuning. Kalau kamu melihat besi yang direndam di air gitu. Nah, kalau kita rangkum sebenarnya apa aja sih yang terjadi? Jadi di sini Fe itu ada di anoda. Fe ini sebagai sisi anoda. Bukan ada di anoda ya, sorry, maafnya, maaf. Maksudnya Fe itu sebagai sisi anoda. Karena dia terjadi reaksi oksidasi ya, melepaskan elektron. Nah, siapa yang berperan sebagai katoda, yakni oksigen ya, dan air tadi itu sebagai katoda. Nah, nanti reaksinya kan seperti yang sebelumnya kita bahas. Nah, jadi kalau kita sudah em,
membahas banyak tentang korupsi ya dari yang awal kita belajar apa sih ciri-cirinya, dan apa aja faktornya, terus eh, barusan kita belajar rasanya bagaimana. Sekarang coba kita simpulkan. Jadi setelah sejauh ini sebenarnya definisi dari korupsi itu apa sih? Kita simpulkan ya bahwa korupsi itu adalah proses perubahan kimia logam untuk kembali ke dalam bentuk senyawa aslinya atau bentuk alamnya. Ya. Oke, kita lanjut nanti di video selanjutnya untuk pembahasan korupsi yang lainnya. Sampai bertemu kembali.